Shalom, Shalom. selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita minggu ini. Saya yakin dan percaya Jemaat GPPS Eklesia dalam keadaan sehat. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan, atas rahmat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali dalam ibadah ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai menyembah-Mu Tuhan. Kami akan memuji-Mu Tuhan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Kaulah yang pegang janji-Mu Tuhan.
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pulihkan seluruh hidupku. Lewati lembah tak ditinggalkan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Kita mau menyembah Dia. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang mengerti, Engkau yang bertulis di setiap kehidupan kami, Kau yang peduli. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Ku mau sembah, ku mau puji nama-Mu. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkan ku
selalu menopang kita. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan baik buat kita. Kita masih boleh ada ibadah bersama-sama walaupun melalui katakan ini Tuhan tolong pada kita semua. Walaupun saat ini masih belum bisa tatap muka satu sama yang lain, tapi percayalah sebentar lagi bisa kita sama-sama. Tuhan tolong kita. Kita bersyukur. Terutama adalah Tuhan memberi kita kuat sehat semua. Jadi kita tetap boleh bersyukur, boleh nikmati berkat-berkat Tuhan itu. Tuhan berkati kita semua. Gimana kabar daripada Siang Jemaat? GPPS Eklesia Balikpapan? Baik-baik semua ya. Tuhan berkati, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun kita harus hadapi banyak tantangan-rintangan saat ini, tapi percayalah Tuhan akan tolong kita. Puji Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya memberikan tema ini tema ini kayaknya agak sedikit itu mungkin dipikir loh temanya kok begini ya. Di dalam Roma pasal 2 Roma pasal 2 ayatnya Roma pasal 2 ayat yang ke-6 Temanya adalah setia, jujur dan taat. Tuhan mau kita setia, jujur dan taat kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, tapi kepada Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Maka kita akan dibuat Tuhan menjadi manusia yang luar biasa.
menjadi manusia yang wah ya. Serba wah. Tuhan Yesus sudah lakukan semua perkara, kita tahu. Kita tahu Tuhan Yesus yang kita percaya itu adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, setelah dia lahir, dia ya mati dan dibangkitkan. Ya, ini dikatakan dia naik ke surga. Sudah dibangkitkan, kuasa kebangkitan menyertai kita. Sebab itu sebagai orang percaya kan kita, ya murid-muridnya aja semua mereka merasakan wah. Kita, Tuhan mau supaya kita menghadapi banyak ini, supaya bisa menjadi manusia yang serba wah. Ya, jadi orang merasakan kita ini, kok luar biasa. Karena Tuhan ada bersama kita. Asalkan kita tetap ya mau setia kepada Dia, jujur dan taat kepada Dia, tetap ya mau bersyukur kepada Dia. Sebab Dia katakan ya di dalam Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala perkara. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah, dengan ucapan syukur itu kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Jadi orang melihat, wah kok luar biasa ini ya. Nah, karena Tuhan ada bersama kita. Jadi ada wah-wahnya itu ya. Ya, sebab itu ya kita harus setia, ya jujur dan taat. Memang manusia sebagai orang percaya harus ada ini. Itu yang Tuhan kehendaki. Ya, Tuhan mau supaya kita menjadi manusia yang wah-wah. Tapi di dalam Alkitab lain dikatakan, di dalam Yeremia katakan, ya yang Tuhan kehendaki dikatakan ya terkutuk. Ya itu karena apa? Ya manusia mengandalkan dirinya sendiri ya di dalam ya Yeremia itu ya. Ya Yeremia 17 itu ya. Ya sebab itu kita tidak boleh mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita ya. Ataupun mengandalkan kepintaran kita, ataupun mengandalkan kita punya kekayaan kita ya. Saya berapa puluh tahun lalu ya saya pernah di ya Medan, sudah 40 tahun lebih yang lalu. Ya waktu itu yaitu saya tinggal di salah satu keluarga, yaitu dibilang sama saya, kalau saya mau pergi ke gereja yang di pinggiran aja di kampung katanya. Kalau di yang sana itu nanti orang lihat wah kayak pameran etok komas jalan gitu. Pakai sampai dia bilang datangnya kalau sudah itu datang, apalagi datangnya pakai mobil yang bagus, yang Mercedes. Wah. Jadi supaya orang tahu semua wah gitu. Ya itu termasuk dikatakan pamer kekayaannya ya. Tapi Tuhan tidak mau ya. Tuhan ya tidak mau kita memamerkan, itu termasuk dikatakan kayak menunjukkan kesombongan. Jadi ya itu Tuhan tidak mau. Sebab firman Allah katakan di dalam Petrus, ya Tuhan benci kepada orang yang sombong. Ya. Sebab itu kita harus menjadi orang yang baik, yang jujur, yang taat, yang setia. Maka kita bisa dikatakan orang wah. Tapi wah yang baik ya, bukan yang jelek. Ya, tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan takut kepada Tuhan, memberikan kemampuan. Tuhan Roh Kudus memberi kemampuan buat kita untuk melakukan kebenaran firman Allah. Ya, kita memang hidup di dalam dunia ini, kita banyak hadapi tantangan. Ya, tapi firman Allah katakan ya di dalam Yesaya pasalnya yang ke 40 ya. Yesaya 40 ayat 31 katakan ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan ya dia akan mendapatkan kekuatan baru. Nah, baru seterusnya dikatakan seperti burung raja wali yang terbang tinggi ya. Kekuatan baru, dia akan terbang, tidak merasakan lelah, tidak merasakan capek. Ya, karena orang yang menantikan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, tetap sandal kepada Tuhan. Maka Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Jadi kalau orang lain bisa melihat, wah, tahan dia, hebat dia.
Nah, walaupun ada ujian tantangan, walaupun waktu ini ya kita lihat ya secara ini masa ini ya pekerjaan usaha-usaha agak menurun ya, sepi katakan gitu ya. Tapi kita bersyukur orang yang percaya Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan menolong. Tuhan di dalam Injil Matius 11:28 dikatakan apa itu? Ya, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan sentosa damai sejahtera kepadamu. Kita kalau datang kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap berbakti kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Walaupun kita saat ini harus menghadapi banyak yang harus kita hadapi. Apalagi katakan Indonesia, bukan Indonesia saja, dunia dilanda oleh ya virus ini ya, virus corona ini, pandemi ini ya. Tapi kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang tolong kita. Karena kita sudah dibayar lunas oleh darah Tuhan itu. Ya, Tuhan yang tolong kita. Asalkan kita tetap setia dan jujur taat kepada Dia. Dia tetap menolong kita, melindungi kita, memelihara kita. Maka kita tetap menjadi orang yang lain daripada yang lain. Kita orang percaya, orang setia dan tetap taat kepada Tuhan, maka Dia yang menolong kita, Dia yang melindungi, yang memberkati kita. Sebab itu ya supaya seluruh yang jemaat GPPS Eklesia ini tetap ya setia kepada Tuhan ya, sesuai dengan katakan ayat firman Tuhan yang di dalam Roma pasal 2 ayat 6 ini ya. Kita harus ada ini yang Tuhan senang ya. Ya, setia, jujur dan taat. Taat kepada firman Tuhan. Tuhan katakan jangan, tapi Tuhan kalau katakan ya, ini harus, ya harus. Termasuk ya katakan salah satunya adalah ya mentaati firman Tuhan, menyerahkan kembali milik Tuhan. Itu salah satu. Beri persembahan juga dikatakan itu juga ya Tuhan mau kita memberi ke bawah, datang kepada Tuhan. Tuhan senang, Tuhan kehendaki. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita tetap setia kepada Tuhan, jujur dan taat. Dia yang akan menolong, menjaga kita, melindungi kita di mana saja kita berada. Sebab di dalam firman Allah, di dalam Mazmur 23 dikatakan walaupun di lembah-lembah maut Dia ada beserta kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, Dia menolong kita. Ya, tapi kalau dikatakan tadi Roma pasal 2 ayat 6 ini, ya salah satunya dikatakan ya, saya bacakan supaya lebih jelas ya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, perbuatan kita baik yang berkenan kepada Tuhan, Dia pasti menolong kita. Dia pasti melindungi kita. Di mana Rasul Paulus katakan di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan apa itu? Ya, segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Dia. Ya, Tuhan akan menolong kita. Kalau kita tetap mengandalkan Dia, maka kita bisa menanggung itu. Karena Tuhan yang menolong kita. Sebab di dalam ayat lain saya sudah katakan tadi, ya Dia suruh kita datang kepada Dia, Dia yang akan mengangkat ya letih lesu kita. Beban kita, ya Dia ambil. Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat ditanggung hanya di dalam Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menolong kita. Sebab itu kita tetap harus percaya kepada Dia. Tetap bersandar kepada Dia. Maka Dia yang akan menolong. Yang akan memberkati kita. Menyertai kita.
di mana saja kita berada. Memang hidup kita di dalam dunia ini masih harus banyak menghadapi tantangan. Ya, tapi firman Allah ayat yang Mas tadi kita baca, membalas menurut perbuatannya. Ya, kalau kita melakukan yang baik, tentu Tuhan juga membuat baik buat kita, sudah pasti. Juga manusia pasti juga berbuat baik kepada kita. Dia menjaga, melindungi kita, memberkati kita. Karena kita ini adalah anak Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tuhan sudah tolong kita. Kita sudah percaya kepada Dia. Sebab itu dikatakan firman Allah, ya kita percaya, ya maka kita mendapatkan kasih karunia Tuhan kepada kita. Dia senantiasa akan menolong, memberkati kita. Dia akan membuat kita menjadi manusia yang luar biasa, yang bisa dikatakan wah itu ya. Ya, menjadi luar biasa. Tuhan Yesus dia lakukan segala perkara, ya segala perkara dikatakan wah itu ya. Ya, dia berjalan di atas air, murid-muridnya pikir itu apa? Sangka itu hantu. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus dia katakan, aku jangan takut. Ya, sebab itu manusia seringkali kadang-kadang ya bisa pikirannya kalau ada betul-betul kepada Tuhan, ya. Tapi Tuhan hanya mau supaya kita percaya kepada Dia, tidak bisa kepada ilah lain. Juga kita tidak boleh tinggalkan Tuhan. Ya, jangan mundur daripada itu. Sebab itu Ibrani 10:25 katakan jangan jauh daripada ya pertemuan yang dibiasakan oleh. Sebab itu supaya kita saling menasihati satu sama yang lain. Supaya kita semua dikuatkan imannya dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit, sudah rayakan, sekarang naik ke surga, dan Dia berdoa untuk kita supaya kita tetap kuat. Kalau kita tetap setia kepada Dia, tetap bersyukur kepada Dia. Dialah yang akan menolong kita, yang akan memberkati kita, melindungi kita sampai selama-lamanya. Dia katakan sampai kepada akhir zaman. Ya, Dia menyertai kita sampai ke akhir zaman di dalam Injil Matius 28 itu ya. Ya, Dia mau kita pergi memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan supaya orang lain juga boleh diselamatkan. Ya. Kita bersyukur kalau kita melihat di situasi sekarang di negara kita, khususnya di negara kita yang kita kasih Indonesia ini, ya memang kalau secara garis besar lihat memang ada perbedaan. Kita orang percaya, ya kita dilindungi, dipelihara oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Ya, kita lihat aja di ya berita-berita, wah orang sampai rebut-rebut ya minta ini ya. Ya, tapi kita bersyukur kita diberkati Tuhan. Sebab itu kita diberkati Tuhan, maka kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Tapi firman Allah katakan, ya berilah maka akan diberi. Ya, kita bersyukur karena berkat Tuhan buat kita, maka kita juga bisa memberi ya untuk ya kita punya kekasih-kasih kita yang kekurangan. Ya, sebab itu firman Allah katakan di Galatia, terutama saudara-saudara kita, ya kita bersyukur kepada Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati, sehingga kami juga bisa ya berikan kepada beberapa orang itu ya yang dipandang ya betul tidak ya, tapi ada yang kan keluarga anaknya ya kalau sudah itu ya mapan ya kita juga. Tapi yang katakan kalau kerjanya mungkin enggak itu ya baru ya. Kalau yang mapan ya enggak juga lah. Ya, tidak seluruhnya. Ya, hanya beberapa orang saja. Ya. Tapi kita bersyukur semua karena kasih karunia Tuhan saja untuk kita, supaya kita boleh
menjadi saksinya Tuhan, berkat Tuhan. Biar dilihat sama tetangga-tetangga, oh puji Tuhan, mereka orang Nasrani tapi dapat berkat juga dari itu. Ya, bukan hanya dibagi dari katakan yang melalui ya pemerintah, tapi dia juga dapat dari bagian kita. Ya memang tidak banyak, tapi ya bersyukurlah. Semua karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan saja. Ya, kita mau saling doakan supaya semua diberkati Tuhan, dijaga lindungi Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan, dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita tahu kalau ya mungkin sebentar lagi akan lewat ya waktu virus ini selesai, maka kita boleh berjalan seperti biasa, semua kerja seperti biasa, usaha seperti biasa. Ya, yang PHK dapat lowongan baru, dapat kerja, ada tempat baru, boleh kerja lagi. Yang buka-buka usaha baru. Ya, supaya semua dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Itu pasti ada perbedaan. Orang percaya yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, jujur, dia pasti Tuhan tolong, Tuhan berikan pekerjaan yang baik untuk dia, supaya dia ada waktu untuk ya ibadah, untuk waktu untuk keluarga, untuk waktu untuk pelayanan juga. Biar semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang jaga lindungi kita semua. Manusia tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang kita percaya itu, Dia yang akan menolong kita, yang akan melindungi kita melalui kuasa Roh Kudus yang Dia katakan, Dia naik, Dia minta kepada Bapa supaya kirim penolong kepada kita. Penolong itu yang akan menolong kita di mana saja kita berada. Dia akan jaga lindungi kita, Dia akan memberkati kita. Asalkan kita tetap setia kepada Dia, jujur dan taat kepada kebenaran firman Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang kita percaya itu tidak kepada lain, tidak mengandalkan yang lain, tapi hanya satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah melepaskan kita dari dosa kita dan Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Dia. Dia mau pakai setiap kehidupan kami, Dia mau pakai setiap kehidupan kita supaya boleh menjadi alatnya Tuhan, supaya nama Tuhan boleh ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah bersyukur kepadamu. Berbahagialah setiap orang mendengarkan firman Tuhan, mendengar firman Allah, dan menyimpan firman Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba bersyukur kepadamu. Tuhan begitu baik buat kami semua. Tuhan sudah tolong kami semua. Tuhan sudah bangkit dan Tuhan naik ke surga dan berdoa untuk kami semua yang masih ada dalam dunia ini. Tuhan sudah janjikan kirimkan Roh Kudus untuk kami semua. Dia mau supaya kami semua tetap setia kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Seperti murid-murid dikatakan dalam Kisah Rasul itu, disuruh nunggu ya di loteng Yerusalem. Ya, sampai waktu harinya maka dicurahkan Roh Kudus. Sebab itu Dia naik, Dia ya kirimkan Roh Kudus untuk menolong kita. Asalkan kita tetap setia kepada Dia, taat kepada Dia, dan jujur mengatakan segala sesuatu, berbuat sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, maka Dia yang akan menolong kita, yang akan memberkati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba bersyukur kepadamu. Roh Kudus mari pimpin seluruh sidang jemaat GPPS Eklesia ini hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan takut pada Tuhan, memberikan kemampuan untuk mentaati firman Allah, biar hidupnya semua diberkati Tuhan. Tuhan pakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan pimpin semua
sampai kedatangan Kristus kedua kali untuk menjemput kami semua. Hamba serahkan semua dalam tangan. Tuhan tolong semua satu persatu. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur kepadamu. Segala puji syukur, hormat, mulia hanya bagi Bapa surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, hamba sudah bersyukur dan sudah mohonkan segala doa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kita berdoa, mana sebentar, semua berpisah satu sama lain, kembali tempat masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba bersyukur kepadamu. Tuhan begitu baik buat kami semua. Tuhan dah tolong kami semua boleh mengikuti ibadah bersama. Ya, walaupun melalui hanya video call saja, kami bersyukur kepadamu. Tuhan berkati Yesus yang jemaat GPPS Eklesia ini. Pakai semua untuk kemuliaan namamu. Tuhan tolong. Berkati pekerjaan usaha rumah tangga mereka semua. Apa yang dikerjakan, diusahakan atau mata pencarian mereka, Tuhan berkati. Jaga lindungi di mana mereka berada. Baik di dalam berjalanan, belayar, Tuhan juga sertai mereka, berkati mereka. Yang melaksanakan tugas kenegaraan, Tuhan juga sertai, jaga lindungi mereka, keluarga, anak-anaknya semua. Tuhan tolong semua satu persatu. Setiap keluarga-keluarga daripada susi yang jemaat GPPS Eklesia ini, sanak famili, keluarga, anak, mantu, cucu di mana saya berada, Tuhan jaga, lindungi, pelihara semua. Selimuti semua dalam kuasa darah Tuhan. Memberi semua kekuatan kesehatan yang daripada Engkau. Pakai semua untuk kemuliaan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah bersyukur dan sudah mohonkan segala doa ini. Segala puji syukur, hormat, mulia hanya bagi Bapa surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Yesus, hamba sudah bersyukur dan sudah mohonkan segala doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang marilah kita pulang. Terimalah berkat daripada Allah Bapa surga, secinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, berpersona Roh Kudus ada menjaga kita sekalian mulai saat ini sampai pada selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan semua hamba sudah bersyukur dan sudah mohonkan doa ini. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati kita semua.